Oke, halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama gue. Jadi, gue itu waktu itu sempat bikin Instagram story yang berisi ada sebuah keyboard yang bisa dibilang menurut gue adalah Cido V65 Killer atau GT65 gitu. Dan nama keyboard ini namanya adalah Choice 65 dari Velocify Tech. Karena harganya itu di website mereka itu cuman di $100 atau kalau dirupiahin langsung itu cuman sekitar 1,5 juta aja. Dan dia ini punya desain yang menurut gue nggak ada murah-murahnya sama sekali gitu. Bahkan menurut gue di sini tuh secara desain tuh kelihatannya mewah dan sleek banget gitu kalau dari atas. Selain itu dia fiturnya juga bisa multi layout yang dimana cukup jarang ada di keyboard-keyboard di range harga segini. Dan selain itu dari segi build quality dan juga anodize menurut gue di sini manis banget dan nanti akan gue jelasin lebih detail dan langsung aja gue bahas kira-kira keyboard ini tuh sebagus apa sih. Oke, jadi yang pertama buat cara belinya gimana. Jadi si Velocify Tech ini kan pada dasarnya adalah vendor luar gitu ya, dan waktu pas keyboard ini datang ke tempat gue pun itu baru bisanya dibeli di website mereka. Cuman ternyata ada vendor lokal yang akan menghandle si group buy atau pre-order dari si Velocify Choice 65 ini dan namanya adalah Cookie Studio. Jadi Cookie Studio ini adalah vendor lokal yang akan menaungi si group buy ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli, kalian bisa lewat si Cookie Studio yang kalian bisa akses lewat websitenya cookie.studio atau ke Instagramnya juga bisa atau ke Discordnya juga bisa. Nanti linknya akan gue taruh di bawah. Jadi jangan tanya di Tokped yang nggak ada gitu. Jadi kan harus ke website mereka karena proses group buy itu menurut gue nggak possible atau nggak oke kalau di Tokopedia gitu. Untuk harga ini masukin sama si Cookie Studio itu harganya itu memang jadi 2 juta. Jadi memang kelihatannya lebih mahal daripada yang ada di website si Velocify Tech. Cuma menurut gue kalau misalnya kalian beli dari si Velocify Tech itu tuh memang harganya jadi 1,5 jutaan. Cuman itu belum include sama shipping dari luar negeri dan juga pajak. Yang dimana pajaknya itu kemarin gue bayar sekitar 300 sampai 400 ribuan belum sama shipping gitu ya. Jadi memang kalau misalnya kalian beli dari si website Velocify itu jatuhnya pasti tetap bakal lebih mahal daripada kalian beli dari Cookie Studio yang tinggal terima beres doang. Dan perlu ingat dia ini sistemnya itu adalah group buy atau pre-order. Bang, ready stocknya bakal ada nggak? Nah itu gue nggak tahu karena gue bukan Cookie Studio gitu ya. Cuman kalau saran gue, jangan nunggu ekstra atau ready stocknya karena belum tentu warnanya ya, bakal kalian suka ekstranya dan segala macem. Jadi mendingan buat keyboard group buy kayak gini mendingan kalian ikut aja GB-nya. Karena GB-nya si Choice 65 ini setahu gue juga bentar ya. Cuman setahu gue productionnya itu sekitar 15 hari dan shippingnya mungkin sekitar sebulan. Jadi nyampenya tuh ya anggap aja di 2 bulan lah. Dan ini masih terhitung sangat cepat kalau dibandingkan sama keyboard GB yang dulu udah pernah gue ikutin gitu. Bahkan dulu tuh ada yang sampai setahun 2 tahun. Ini tuh cuma 2 bulan, itu terhitung cepat menurut gua. Oke, jadi langsung aja ke keyboardnya. Jadi untuk layoutnya sama persis kayak namanya ya. Jadi Choice 65 dia layoutnya 65%, nggak ada knob dan juga layout yang nggak meledak. Dan gue pribadi jujur lebih suka sama layout 65% yang kayak gini karena menurut gue lebih sleek dan kelihatan lebih bersih aja gitu ngeliatnya. Cuma balik lagi itu preferensi. Untuk layoutnya sendiri tuh dia ada 2 opsi untuk bagian bottom row. Untuk bottom row yang biasa kayak 625U spacebar itu ada, dan juga kalian bisa pakai spacebar 7U buat jadi sangan layout. Dan selain itu dia juga bisa pakai step caps lock juga dan juga caps lock yang biasa. Jadi secara layout ini cukup fleksibel bisa dibilang, dan kalau misalkan suka sama sangan layout kayak gue atau kalau kalian suka, kalian juga bisa pakai sangan layout di sini. Untuk buildnya sendiri di sini tuh mereka pakai aluminium CNC yang dimana ya, kayak yang gue bilang tadi, dia ini feel-nya tuh bener-bener kerasa premium banget menurut gue karena untuk keyboard 2 jutaan ke bawah gitu, dia tuh feel-nya tuh bener-bener smooth banget, anonya juga bagus banget, mulus gitu ya. Karena untuk keyboard-keyboard di bawah 2 jutaan itu menurut gue secara feel dia itu masih ada rasa gritty atau rasa bertekstur yang kurang pleasing aja gitu. Jadi rasanya tuh kayak keyboard alu murah biasa aja. Dan untuk bottomnya sendiri tuh mereka ada kasih weight stainless steel PVD finish yang dimana dia tuh kayak mirror atau kayak kaca gitu yang memantul ya. Kalian bisa lihat pantulannya di situ. Lalu di bagian bawahnya itu ada aksen berasnya yang dimana menurut gue desain bottomnya ini tuh bener-bener manis banget gitu. Karena untuk keyboard di range 2 juta ke bawah gitu tuh bener-bener jarang banget ada yang punya desain yang seperti ini gitu. Jadi gue bisa apresiasi si Velocify Tech untuk desain si Choice 65 ini karena ya desainnya bisa dibilang keseluruhan itu nggak ada kompromi sama sekali, bahkan dari segi build quality-nya juga. Side profile-nya juga cukup simple, dia ini didesain untuk bisa gampang di handling atau gampang diangkat. Dan intinya sih secara overall dari segi desain dan juga build quality gue sangat impress banget sama si Choice 65 ini. Selain itu untuk opsi warnanya dia ada 5 ya. Jadi ada e-white copper, ada royal blue, red wine and black, pink e-white, dan juga forest green yang kebetulan gue pilih karena gue nggak punya keyboard warna hijau gitu ya. Dan menurut gue warna hijaunya itu juga cukup bagus.
Tapi silakan pilih aja sesuai dengan preferensi. Untuk paket pembeliannya itu kita seperti biasa ada dapat kelengkapan untuk ngerakit si keyboardnya kayak Allen key, rubber fit, itu sebenarnya ada dapat kayak semacam foam silikon kecil yang buat dipasang di keyboardnya juga ada. Dan sisanya itu kita ada dapat kayak semacam sleeve kulit gitu dari si Velocifier. Jadi kalau mau dibawa pergi ini cukup gampang. Dan sisanya sih karena keyboard ini barebone, jadi kalian cuma perlu siapin switch, keycap, dan juga stabilizer untuk build keseluruhan si keyboard. Untuk PCB-nya ini dia punya ketebalan di 1,2 mili dan dia itu non flex cut. Jadi biar suara itu lebih keluar, dan desain dari PCB-nya pun juga menurut gue cukup manis gitu ya, karena diberikan detail-detail jalur dari masing-masing key-nya yang menurut gue cukup bagus. Lalu untuk plate sendiri dia pakai bahan polikarbonat, dan setahu gue itu tuh ada opsi yang aluminium, cuman setahu gue yang aluminium itu kalian harus beli secara terpisah gitu ya. Jadi kalian cuma bisa beli, kalau kalian beli barebone kitnya kalian cuma bisa pilih yang PC, terus kalian baru beli terpisah si alu plate. Lalu untuk solusi akustiknya itu kurang lebih sebenarnya sama kayak keyboard foamboard yang lainnya. Dia itu ada include case foam dan juga platform yang bahannya itu poron, dan ada dikasih lembaran foam di atas PCB yang bahannya itu adalah XPE, dan itu adalah ramuan untuk bikin suara keyboard ini jadi talky. Dan selain itu di bagian bawah case, di bagian bawah PCB atau di atas case-nya itu bagian dalam itu dikasih kayak semacam lembaran anti-statik biar dia itu nggak short. Nah untuk struktur internalnya sebenarnya nggak ada yang bisa gue bahas lebih banyak karena desain dalamnya itu benar-benar polos banget, nggak ada apa-apa gitu ya, paling cuma ada outer board doang. Dan dia tuh yang unik sebenarnya adalah dari mounting sistemnya, yaitu si gasket mountnya yang desainnya itu agak lain bisa dibilang, karena dia ini mengingatkan gue dengan desain gasketnya si KBD67 Lite, yang dimana si KBD67 Lite itu dia menggunakan platform kan sebagai mounting pointnya, dan di sini juga sama. Jadi desain plate-nya itu bakalan agak melebar, dan nanti platformnya itu juga bakal sejajar lebarnya, cuman PCB-nya itu nggak selebar itu. Jadi nanti si platformnya itu pas dipasang itu bakal langsung duduk di bagian bottom case-nya, dan ya udah jadi si gasket mount-nya kurang lebih mountingnya seperti itu. Cuman dengan kata lain, kalau misalkan kalian nggak pakai si platformnya, ya jadinya nggak bisa dipasang atau bakal oglek-oglek gitu. Jadi wajib banget untuk pakai si platform ini. Dan selain itu kita juga ada dikasih kayak semacam plate pad yang cara taruhnya itu adalah di bagian atas plate-nya, dan fungsinya untuk biar mengurangi kontak langsung antara top case dan juga si plate-nya. Karena di beberapa kasus itu kalau misalkan top case alu ketemu plate itu suaranya bakal hollow. Cuman karena dia udah menggunakan polikarbonat plate, jadi suaranya itu udah nggak hollow sih. Dan karena desain dari si plate pad ini menyelimuti seluruh dari plate-nya, jadi tuh dia juga bisa meredam dari sisi suaranya. Dan setelah gue coba pun ternyata gue lebih suka untuk nggak pakai si plate pad-nya, karena suaranya jadi lebih keluar dan udah nggak hollow juga gitu ya. Jadi ya cuman kalau misalkan kalian suka sama suara yang lebih muted atau lebih teredam atau lebih deep, ya kan bisa pakai si plate pad ini aja. Dan untuk build di sini gue pakai switch Azurite dari kolaborasi gue dengan Press Play, yang stemnya udah gue pakai Krytox 205, dan spring-nya gue udah pakai Krytox 105. Selain itu untuk keycapsnya gue pakai Retro Dark Lights dari PBT Fans, dan untuk stabilizer gue pakai TX Stabilizer yang almost perfect yang udah gue juga. Dan di sini gue nggak pakai case foam dan juga plate pad kayak yang tadi gue bilang, dan kurang lebih seperti ini penampakannya gitu ya. Cuman baik lagi karena ini build sesuai selera, jadi kalian bisa kombinasiin switch dan juga keycap dan juga stabilizer sesuai sama selera kalian. Dan paling yang perlu gue ingetin pas build keyboard ini adalah jangan lupa untuk pasang silikon rubber yang kecil-kecil itu di bagian samping-samping si case-nya biar alignment-nya itu lurus. Dan awalnya gue bingung ini buat apa, karena keyboard ini tuh nggak datang sama instruction manual dan build guide-nya pun juga nggak ada gitu. Jadi ya intinya sih pas gue kemarin cari-cari tahu ternyata ya buat ditaruh di situ. Nah secara tapping feel menurut gue di sini tuh udah soft banget gitu ya, dan feelnya tuh sebenarnya kurang lebih kayak keyboard foamboard, tapi nggak yang foamboard banget kayak si QK65 yang rasanya tuh kayak kekompres banget gitu. Dan nah di sini tuh nggak kayak gitu, cuman nggak sampai yang loose banget kayak Cube 65 yang bisa dibilang feelnya tuh nggak terlalu kayak foamboard banget atau loose lah. Kalau di Cube 65 itu mungkin agak susah gue deskripsikan dengan kata-kata, cuman dia itu nggak terlalu kompres-kompres banget karena foamnya pun juga nggak tebel-tebel. Selain itu kalau dibandingin sama KBD67 Lite karena mounting sistemnya itu cukup mirip, menurut gue si KBD67 Lite itu masih lebih keras karena dia itu bahan platformnya kan menggunakan bahan silikon. Cuman kalau di Choice 65 ini kan dia pakai bahan poron yang memang cenderung lebih soft. Selain itu dari segi suaranya dengan combo Azurite sama Retro Dark Lights, menurut gue di sini suaranya tuh udah mengarah ke deep click yang udah mulai agak talky gitu ya. Cuman kalau misalnya kalian pengen lebih talky lagi, kan bisa cobain pakai plate pad atau case foamnya biar lebih kompres lagi dan suaranya bisa
makin talky. Cuman kalau kalian penasaran sama suaranya, silahkan kalian dengerin sendiri. Oke, yang terakhir untuk kesimpulannya, ini adalah keyboard yang untuk harga 2 juta pas, ini adalah pilihan yang bagus banget menurut gue dari segi build quality, finishing, bahkan sampai ke looks-nya. Ini tuh nggak ada murah-murahnya sama sekali, bahkan cenderung mewah lah dari yang ditawarkan sama harganya. Itu kenapa gue sempat bilang ini adalah Chido V65 Killer. Sebenarnya kalau misalnya kita mau bandingin secara harga kayaknya nggak fair, karena Chido V65 itu kan dia di 1,3, 1,5 dapat switch keycap kan, dan bahkan udah wireless juga. Sementara Choice 65 ini kan dia harus beli switch keycap lagi secara terpisah, dan cost-nya pasti di atas 2 juta. Coba buat gue pribadi yang trauma menggunakan keyboard wireless yang sepengalaman gue beberapa kali dikecewakan, punya banyak isu, jadi tentu saja gue akan merekomendasikan yang kabel-kabel aja biar longevity-nya tuh atau durability-nya tuh lebih lama dipakai. Gitu ya. Dan ya intinya sih kalau kalian memang mencari keyboard yang premium dengan harga cuma 2 juta, karena di 2 juta ke bawah tuh gue belum nemu yang sebegininya. Gue bisa merekomendasikan si keyboard ini, terutama kalau kalian mencari keyboard yang secara suara itu bisa ngasilin suara yang talky dan tapping feel yang soft. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Velocifier Tech Choice 65 ini. Seperti biasa, kasih gamer pendapat kalian di bawah, like dan share jika bermanfaat, follow semua social media kami, dan juga join komunitas kami juga di Discord, semua yang ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe, tulis dari Cranky Tech ID. Sampai jumpa di video berikutnya.